Jangan pernah ke pantai selatan memakai pakaian berwarna hijau atau kalian akan tewas. Nyi Roro Kidul. Begini kisahnya. Zaman dahulu kala di daerah Tanah Sunda, terdapat kerajaan Pakuan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Beliau dikenal sangat bijaksana dan dihormati oleh rakyatnya. Raja Prabu Siliwangi memiliki banyak anak, salah satunya saya bernama Putri Kandita. Saya merupakan putri dari permaisuri sang raja yang dikenal sebagai putri yang baik hati dan cantik. Seiring bertambahnya usia, Raja Prabu Siliwangi menginginkan tahta kerajaan turun kepada saya, tetapi para selir dan anak-anak yang lainnya tidak setuju. Mengetahui itu, para selir dan anaknya yang lain pergi mendatangi penyihir untuk menyingkirkan saya dan ibu saya supaya keluar dari istana dan tidak menjadi pewaris tahta dari sang raja. Mereka pergi kepada penyihir untuk menyerahkan imbalan yang diminta. Tidak lama kemudian, sang penyihir pun melaksanakan pekerjaannya dengan menyihir saya dan ibu saya supaya menderita penyakit kusta. Tubuh saya yang semula mulus berubah menjadi buruk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sang Raja Prabu Siliwangi yang heran dengan penyakit yang tiba-tiba muncul tersebut menyuruh tabib untuk datang ke istana. Setelah diberi berbagai macam ramuan, tetap saja penyakit tersebut tidak bisa sembuh. Hingga semakin lama akibat penyakit yang diderita, tubuh ibu saya semakin lemah dan membuatnya meninggal dunia. Sedangkan saya masih dapat bertahan menghadapi penyakit kusta yang saya derita. Mengetahui itu, sang Raja Prabu Siliwangi merasa terpukul dengan meninggalnya permaisuri sehingga beliau sedih selama berhari-hari. Belum lagi melihat saya yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, beliau semakin sedih dan bingung. Padahal, saya yang harus meneruskan tahta kerajaan. Hingga suatu hari, para selir dan anak-anaknya yang lain datang menemui sang raja untuk menghasut agar saya diusir dari istana. Dengan alasan takut penyakit tersebut menular. Sang raja yang mendengar itu pun menyetujui usulan tersebut. Tanpa sepengetahuan mereka, saya diam-diam mendengar semua pembicaraan yang terjadi dan memutuskan untuk melarikan diri dari istana. Dengan suasana hati sedih, saya lalu pergi tanpa tujuan yang pasti. Berhari-hari pergi tanpa tujuan, sampailah saya di pesisir pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki batu karang dan ombak besar. Akibat kelelahan, tanpa sadar saya tertidur di salah satu batu karang tersebut. Saat tertidur, saya bermimpi mendengar suara gaib yang menyuruh saya untuk menceburkan diri ke laut agar penyakit saya bisa sembuh. Saat terbangun, saya mengingat dan menganggap itu sebagai wangsit. Tanpa berpikir panjang saya pun menceburkan diri ke laut. Tak disangka, hal itu membuat penyakit kulit saya hilang seketika. Tetapi, walaupun sudah sembuh, saya tidak ingin pergi kembali ke istana. Saya memilih untuk menetap di pantai selatan dan berbaur dengan nelayan setempat. Kecantikan yang saya miliki menjadi sangat terkenal sehingga banyak pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk melamar. Namun karena syarat yang saya ajukan sangat sulit, yaitu harus mengadu kesaktian di atas gelombang pantai laut, menjadikan para pangeran mundur karena tak mampu mengalahkan saya. Mereka yang gagal mengalahkan saya akhirnya menjadi pengikut setia saya. Sejak itulah, saya mendapat gelar Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul yang artinya Ratu Penguasa Pantai Selatan.